Halo semuanya, perkenalkan saya Aurelia. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai AI value and motion and competitive edge. From macro to micro, the Gen AI value chain and gaining a competitive edge in AI. Topik ini membahas bagaimana artificial intelligence atau AI berkembang menjadi teknologi yang sangat penting dalam dunia bisnis modern. Saat ini, AI tidak hanya digunakan untuk otomisasi pekerjaan, tetapi juga menjadi strategi utama perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, memahami pelanggan, dan memenangkan persaingan bisnis. Selain membahas konsep AI dari perspektif makro dan mikro, saya juga akan menjelaskan rantai nilai AI generatif serta studi kasus implementasi AI pada Duolingo sebagai contoh perusahaan yang berhasil memanfaatkan AI. Artificial Intelligence atau AI merupakan teknologi yang memungkinkan komputer meniru kemampuan manusia seperti belajar, menganalisis data, memahami bahasa, dan mengambil keputusan. Dalam dunia bisnis modern, AI telah merevolusi cara perusahaan beroperasi. AI membantu meningkatkan efisiensi operasional melalui otomisasi sehingga pekerjaan dapat dilakukan lebih cepat dan lebih akurat. Contohnya seperti chatbot customer service, sistem akomodasi produk, dan analisis data otomatis. Selain itu, AI juga membantu perusahaan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih personal. Sistem AI dapat mempelajari perilaku pengguna, lalu memberikan rekomendasi atau layanan sesuai kebutuhan masing-masing individu. Karena manfaatnya yang sangat besar, AI sekarang sudah berkembang dari sekadar teknologi pendukung menjadi alat strategis utama yang membantu perusahaan memperoleh keunggulan kompetitif di era digital. Dari perspektif makro, AI memberikan dampak besar terhadap industri dan perekonomian secara luas. Pertama, AI mempercepat inovasi teknologi dan pengembangan produk. Perusahaan sekarang dapat menciptakan produk dan layanan baru lebih cepat dibanding sebelumnya karena banyak proses yang sudah dibantu oleh AI. Kedua, AI menurunkan hambatan teknis dan biaya operasional. Dulu perusahaan membutuhkan sumber daya besar untuk mengembangkan teknologi canggih, tetapi sekarang startup kecil pun bisa memanfaatkan AI melalui cloud computing dan layanan AI yang sudah tersedia. Ketiga, AI meningkatkan persaingan pasar. Perusahaan yang mampu mengadopsi AI lebih cepat biasanya dapat bekerja lebih efisien dan memberikan layanan yang lebih baik dibandingkan dengan kompetitornya. Dan yang terakhir, AI mendukung transformasi digital di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, keuangan, transportasi, hingga e-commerce. Jadi, AI bukan hanya tren teknologi, tetapi sudah menjadi bagian penting dalam perubahan ekonomi global. Nah, kalau dilihat dari perspektif mikro atau tingkat perusahaan, AI membantu menciptakan nilai langsung bagi organisasi. Salah satu manfaat utama AI adalah personalisasi pengalaman pelanggan. AI dapat menganalisis perilaku pengguna lalu menyesuaikan layanan atau rekomendasi sesuai preferensi masing-masing individu. Contohnya seperti rekomendasi film di Netflix atau rekomendasi produk di e-commerce. AI juga mendukung pengambilan keputusan prediktif melalui analisis data secara real-time. Dengan AI, perusahaan bisa memprediksi tren pasar, perilaku pelanggan, dan kemungkinan resiko bisnis sehingga keputusan menjadi lebih tepat. Selain itu, AI membantu otomisasi proses kerja sehingga perusahaan dapat mengurangi pekerjaan manual dan meningkatkan efisiensi operasional. Dampaknya, perusahaan dapat menghemat waktu dan biaya sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan. Karena layanan menjadi lebih relevan dan cepat, keterlibatan pelanggan juga meningkat sehingga loyalitas pengguna menjadi lebih kuat. Dalam implementasinya, AI modern dibangun dari berbagai teknologi utama yang saling bekerja sama. Teknologi pertama adalah machine learning atau pembelajaran mesin. Teknologi ini memungkinkan sistem untuk belajar dari data untuk membuat prediksi atau analisis. Contohnya seperti prediksi pelaku pelanggan atau deteksi spam email. Teknologi kedua adalah NLP atau Natural Language Processing. NLP ini memungkinkan AI memahami dan memproses bahasa manusia, baik teks maupun suara. Teknologi ini digunakan pada chatbot, Google Translate, dan voice assistant seperti Siri atau Google Assistant. Teknologi ketiga adalah AI generatif. Teknologi ini mampu menghasilkan konten baru seperti teks, gambar, video, atau suara. Contohnya seperti ChatGPT,
AI Image Generator, dan chatbot percakapan modern. Gabungan teknologi tersebut membuat AI semakin cerdas, interaktif, dan mampu membantu manusia dalam berbagai aktivitas. AI generatif memiliki rantai nilai atau struktur berlapis yang saling mendukung. Lapisan pertama adalah infrastruktur. Bagian ini mencakup cloud computing, GPU server, dan daya komputasi yang digunakan untuk menjalankan AI. Infrastruktur sangat penting karena AI membutuhkan kemampuan komputasi yang besar. Lapisan kedua adalah data. AI membutuhkan data dalam jumlah besar untuk belajar dan meningkatkan akurasinya. Data pengguna menjadi aset penting karena kualitas AI sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan. Lapisan ketiga adalah model fondasi seperti Large Language Model atau LLM. Model ini menjadi otak utama AI yang memproses data dan menghasilkan output. Dan lapisan terakhir adalah aplikasi. Pada tahap ini, AI digunakan dalam bentuk layanan nyata seperti chatbot, tutor virtual, generator gambar, atau sistem rekomendasi. Semua lapisan tersebut bekerja bersama untuk menghasilkan layanan AI yang dapat digunakan oleh masyarakat. Sebagai studi kasus, saya memilih Duolingo karena perusahaan ini berhasil mengintegrasikan AI dalam sistem pembelajaran bahasa mereka. Duolingo menggunakan AI untuk membuat jalur pembelajaran yang dipersonalisasi sesuai kemampuan dan perkembangan masing-masing pengguna. Jadi setiap pengguna bisa mendapatkan pengalaman belajar yang berbeda. Selain itu, Duolingo juga memiliki sistem kesulitan adaptif yang otomatis menyesuaikan tingkat soal berdasarkan performa pengguna. Jika pengguna mengalami kesulitan, sistem akan memberikan latihan yang lebih mudah atau tambahan penjelasan. Duolingo juga menggunakan chatbot AI untuk latihan percakapan sehingga pengguna dapat berlatih bahasa secara interaktif. Ditambah lagi, AI memberikan feedback instan terhadap jawaban pengguna sehingga proses belajar menjadi lebih cepat dan efektif. Implementasi AI ini membuat pengalaman belajar terasa lebih menarik, fleksibel, dan personal. Keunggulan kompetitif Duolingo berasal dari kombinasi data pengguna, teknologi AI, dan pengalaman belajar yang dipersonalisasi. Duolingo memiliki jutaan pengguna aktif yang menghasilkan data pembelajaran dalam jumlah besar. Data ini digunakan untuk terus melatih dan meningkatkan sistem AI mereka sehingga kualitas layanan semakin baik dari waktu ke waktu. Selain itu, sistem Duolingo sangat scalable dan mudah diperluas untuk melayani jutaan pengguna secara bersamaan dengan biaya yang relatif efisien. Personalisasi AI juga menjadi kekuatan utama karena pengalaman belajar yang dihasilkan sulit ditiru oleh kompetitor tanpa data pengguna yang besar. Ditambah lagi, Duolingo menggunakan gamification seperti streak, level, dan reward untuk meningkatkan keterlibatan pengguna. Kombinasi AI dan gamification tersebut membuat pengguna lebih termotivasi untuk terus belajar dan menggunakan platform tersebut. Meskipun AI memiliki banyak manfaat, implementasi AI juga menghadirkan berbagai tantangan dan risiko. Pertama adalah biaya infrastruktur yang tinggi, kedua adalah pengembangan AI membutuhkan server, cloud computing, dan GPU yang memerlukan biaya besar. Kedua adalah risiko bias AI jika data yang digunakan tidak seimbang atau memiliki kesalahan, maka hasil AI juga menjadi bias dan tidak akurat. Ketiga adalah masalah privasi dan keamanan data. AI sering menggunakan data pengguna dalam jumlah besar sehingga perusahaan terus memastikan data tersebut terlindungi dengan baik. Selain itu, ada juga resiko ketergantungan terhadap perusahaan teknologi besar atau vendor lock-in. Misalnya, ketergantungan pada layanan cloud tertentu. Terakhir adalah tantangan etis seperti penyebaran informasi palsu, plagiarisme, atau penyalahgunaan konten yang dihasilkan AI. Karena itu, implementasi AI perlu disertai dengan regulasi dan pengawasan yang baik. Sebagai kesimpulan, AI telah berkembang dari sekadar alat otomisasi menjadi penggerak strategis utama dalam bisnis modern. AI membantu meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan pengalaman pelanggan yang lebih baik, serta memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Studi kasus Duolingo menunjukkan bahwa integrasi AI yang tepat dapat menciptakan sistem yang kuat dan sulit ditiru kompetitor. Kedepannya, AI generatif akan terus berkembang dan menjadi bagian penting dalam mentransformasi digital berbagai industri. Oleh karena itu, perusahaan yang mampu memanfaatkan AI secara efektif akan memiliki peluang lebih besar untuk unggul di era digital.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan juga Pak Pras. Saya siap menerima pertanyaan.